Halo, Assalamualaikum Pak Habibah Nur. Ya, halo. Ya, halo. Iya, terima kasih Pak telah membersamai kita dalam kegiatan ini dan terima kasih telah meluangkan waktu di dalam kegiatan ini. Mungkin dalam kegiatan ini ada yang Bapak ingin bicarakan? Iya, betul sekali, Bu Fikri. Eh, jadi kemarin sempat bincang-bincang dengan teman-teman, ternyata ada masalah yang perlu sedikit disampaikan kepada Ibu Iya Fikri. Pak. Semoga bisa terpecahkan masalahnya. Jadi ini Bu, Iya. tentang saya lihat teman-teman di sekolah ini, bagaimana caranya ini supaya mereka terdisiplinkan waktunya di sekolah. Oh, jadi pada kesempatan ini Bapak ingin berbagi pemahaman dengan saya tentang bagaimana cara mendisiplinkan ya Pak? Oh iya betul Bu, supaya teman-teman bagaimana caranya supaya Iya, teman-teman bisa disiplin waktu Ibu. iya. Kira-kira Pak, strategi apa yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan yang ingin direncanakan, yaitu bagaimana Bapak mendisiplinkan teman-teman di sekolah Bapak? Mungkin dari diri saya sendiri dulu Bu, jadi saya mungkin menjadi contoh teladan kepada mereka. Ya, Kemudian mungkin saya berusaha menghimpun dari luar dengan menghadirkan pimpinan dan guru-guru semua supaya duduk bersama dalam satu ya. kelas supaya kita masing-masing menggali. Jadi Bapak menginginkan adanya contoh teladan, kemudian menghadirkan pemimpinan dan itu dimulai dari diri sendiri ya Pak. Eh, Iya Kira-kira betul. Pak, dalam skala berapa bisa prioritas itu bisa tercapai Pak? Untuk skalanya maunya sih 9 nih Bu ya. Jadi kita Iya, maunya betul. di sekolah maksimal. Ya, betul Pak, betul. Ya. Kemudian Pak, kira-kira ada tidak gambaran supaya keberhasilan yang Bapak ingin capai itu bisa tercapai sesuai yang apa yang Bapak inginkan? Iya, gambarannya mungkin saya ingin melihat teman-teman bisa hadir tepat waktu, bisa masuk mengajar tepat waktu dan pulang tepat waktu juga bersama dengan. Oh ya, jadi Bapak menginginkan teman-teman bisa hadir tepat waktu, kemudian pulang bersama. Jadi ceritanya pergi pagi, kemudian kita pulang sama-sama ya Pak. Iya betul. Kira-kira Pak, dalam apa kekuatan yang Bapak kira-kira bisa yang Bapak sudah miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, jadi mungkin kekuatannya dari diri sendiri mungkin Bu. Jadi saya sudah punya contoh, saya punya teladan untuk mereka supaya mereka Iya. bisa melihat dan mencontohi saya. Kemudian saya Mm-mm. mungkin bisa meminta kepada pimpinan sebagai kekuatan saya untuk mengadakan duduk bersama untuk menggali kembali keyakinan sekolah yang tentang kedisiplinan ini. Ya, jadi Bapak mungkin memulai dari diri sendiri, kemudian pimpinan sendiri sebagai kekuatan ya Pak, betul ya? Kemudian Iya, Pak, kira-kira ada tidak hambatan yang mungkin menghalangi Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin hambatannya sama teman-teman Bu ya. Jadi teman-teman mungkin masih acuh tak acuh dengan apa yang Mm-mm. disampaikan oleh keyakinan sekolah yang disampaikan oleh kita bersama pada saat rapat, atau mungkin hambatannya dari pimpinan langsung yang mungkin tidak ingin membuat satu perkumpulan atau membuat satu pertemuan sehingga tidak bisa bersama-sama untuk menggali masalahnya apa sebenarnya dari kedisiplinan guru-guru ini. Mungkin hambatannya Hmm, itu. iya, jadi kira-kira Pak, bagaimana Bapak
mengatasi masalah hambatan tersebut? Misalnya tadi ada teman yang acuh tak acuh, kemudian ada pimpinan yang misalnya tidak terlalu memberikan kepada gurunya. Kira-kira ada tidak Pak solusinya dari hambatan tersebut? Mungkin saya akan mulai pendekatan personal mungkin Bu. Jadi pendekatan personal artinya saya meminta secara pribadi kepada guru tersebut supaya bisa lebih aktif kembali, dan untuk kepala sekolah atau pimpinan saya berusaha untuk memahamkan kepada sekolah bahwa pimpinan sekolah itu adalah manajerial, adalah pengatur, karena hidup atau matinya sekolah itu tergantung dari manajemen dari pimpinan. Jadi kalau misalkan pimpinan saja tidak mengindahkan apa yang diinginkan, mungkin agak susah. Tapi kalau misalkan pimpinan sudah memahami itu dan tergerak hatinya untuk memperbaiki ini sekolah, berarti sudah bagus seperti itu. Iya, luar biasa memang Pak. Jadi dalam suatu hambatan pasti ada namanya pendekatan personel, kemudian kepala sekolah dia sebagai manajer yang mengatur seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Jadi kira-kira Pak, apa kekuatan yang Bapak sudah miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan teladan dan melakukan pendekatan personal, dan alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan Ibu. Jadi tinggal menghimpun atau mengadakan satu pertemuan. Tinggal waktunya saja ini kapan kita akan laksanakan, karena sudah disampaikan juga ke pimpinan. Pimpinan sudah memahami itu, dan kita tinggal mengatur jadwalnya saja. Jadi kira-kira kapan Pak pelaksanaannya? Insya Allah, karena ini sudah akhir semester, insya Allah mungkin awal semester itu. Iya, jadi semoga dengan kegiatan yang akan Bapak rencanakan bisa berjalan baik ya Pak. Dan semoga di sekolah Bapak ya bisa memberi Bapak menjadi teladan, bisa memberikan contoh yang baik bagi rekan-rekan Bapak di sekolah. Terima kasih banyak Pak telah meluangkan waktu bersama saya. Semoga dengan kegiatan ini paling tidak solusi masalah Bapak bisa terselesaikan dan bisa plong sedikit ya, mungkin begitu ya Pak. Iya. Terima kasih kembali Bu telah meluangkan waktunya untuk saya juga untuk mendengarkan untuk saya. Alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan menggali akar permasalahannya, dan alhamdulillah bersama-sama Ibu sudah mendapatkan petunjuk, sudah mendapatkan solusi. Terima kasih Ibu. Iya, makasih banyak Pak. Iya. Demikian Pak ya. Semoga kegiatan ini membawa perubahan untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak, saya serahkan kepada Pak Habibur Nur mengambil alih. Iya, untuk rekamannya Bu, bagaimana kita stopkan dulu? Lanjut dulu saja Pak. Oke, jadi nanti dipotong Bu ya? Iya, dipotong ya. Oke. Terima kasih Bu Fit sudah meluangkan waktunya hadir di bersama-sama kami. Sebelumnya saya tanya bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, saya lihat Ibu ada sedikit yang perlu disampaikan mungkin kepada saya, karena saya lihat agak-agak mengerjitkan kening saya lihat. Mungkin ada yang perlu disampaikan ke saya? Iya betul ini Pak. Jadi kemarin saya ingin berbincang pada Bapak, tapi mungkin ini adalah kesempatan yang baik. Begini Pak, ada sedikit masalah, mungkin Bapak bisa bantu saya nantinya ya Pak. Oh iya Bu, silakan Ibu, apa masalahnya? Silakan nanti kita share-share. Iya, jadi begini Pak, mungkin beberapa siswa saya itu tampak kesulitan dengan metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas Pak, atau guru-guru lain lah, karena kadang ada siswa yang misalnya mata pelajaran yang ini dia senang, tapi mata pelajaran yang satu dia tidak senang. Oh begitu ya Bu. Jadi ada siswa yang bermasalah terhadap mata pelajaran tertentu, tapi ada juga yang mata
mata guru tertentu juga baik-baik saja Ibu ya. Iya, betul Pak, betul. Jadi tujuan kita melakukan coaching ini atau permasalahan yang Ibu angkat kira-kira tujuannya untuk apa nanti? Jadi saya ingin Pak memecahkan masalah terhadap kesulitan siswa. Kira-kira metode belajar apa yang bisa saya terapkan agar mereka lebih senang semua pembelajaran Pak. Oke, baik. Jadi Ibu ingin menggali metode belajar yang memadai atau yang cocok untuk mereka supaya mereka bisa senang Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Kira-kira ukuran keberhasilan Ibu dalam melakukan metode tersebut apa? Ya, jadi menurut saya kalau saya sudah berhasil, artinya pembelajaran itu bisa menyenangkan buat siswa Pak. Dan mereka bisa menikmati apa yang kita ajarkan. Jadi tidak ada rasa jenuh kira-kira Pak dalam pembelajaran. Iya, jadi nyaman dan gembira Bu ya dalam belajar. Iya, betul Pak, betul. Kira-kira Ibu punya kekuatan apa untuk menjalankan metode tersebut Ibu? Ya, jadi sebenarnya saya Pak tidak punya kekuatan ya, tapi mungkin karena motivasi serta semangat untuk selalu menuntun siswa sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita guru itu harus memberikan menuntun dan memberikan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi siswa ya, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam yang ada pada siswa Pak. Oke, jadi kembali ke tujuan awal di Hajar Dewantara Bu ya, jadi membuat siswa Iya, betul Pak, betul. bahagia dan selamat. Iya, iya betul. Kira-kira kalau kita berbicara peluang, kira-kira peluang untuk menerapkan metode tersebut, kira-kira peluangnya bagaimana? Kalau peluangnya mungkin saya rasa cukup besar ya Pak. Karena memang anak-anak, iya alhamdulillah, karena memang anak-anak saya lihat di dalam pembelajaran itu mereka memiliki gaya belajar yang bervariasi. Jadi bagaimana caranya mungkin saya sendiri pribadi sebagai guru yang akan mengajar atau rekan-rekan saya memberikan kesempatan kepada siswa memberikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar serta minat murid Pak. Oke, jadi peluangnya besar Bu ya untuk diterapkan metode itu di sekolahnya Ibu. Untuk hambatannya bagaimana Ibu? Kalau untuk hambatan sendiri Pak, mungkin karena kita guru kan biasa ingin menampilkan media, jadi bukan hanya menonton hanya ceramah saja, tapi itulah kendalanya mungkin Pak, jaringan Pak yang tidak mendukung ya. Jadi karena kan kalau media kita mau putar ya pasti kita butuh jaringan. Kemudian kita juga membutuhkan lampu Pak. Jadi kalau tidak ada itu ya paling tidak apa yang kita misalnya memberikan media pembelajaran kepada siswa ya pasti terkendala Pak. Iya Bu, betul, di zaman era digital sekarang pastilah kita memerlukan internet ya. Jadi kalau misalkan internetnya mati atau listriknya mati ya bagaimana yang mau bekerja Bu ya. Iya, betul sekali Pak, betul. Oke, kira-kira dari pihak Ibu atau dari pihak sekolah punya solusi tidak untuk hambatan tersebut? Iya, jadi kalau saya Pak, karena saya biasa menggunakan kuisis dalam pembelajaran ya, untuk mensiasatinya itu jadi saya menggunakan di luar jaringan Pak. Jadi saya menggunakan paper mode ya Pak. Jadi itu sudah saya print memang iya betul iya. Kemudian untuk sekolah sendiri Pak, mungkin sudah menyiapkan genset apabila lampu tiba-tiba padam Pak. Tapi mungkin jaringan mungkin kita tidak bisa maksudnya kita tidak bisa pungkiri bahwa walaupun mungkin menyala lampu biasa jaringan juga tidak bagus Pak. Oke, jadi itulah kenapa tadi dipakai offline Bu ya. Iya betul. Iya, untuk langkah awal untuk melakukan metode tersebut, kira-kira langkah awalnya apa? Ya,
jadi mungkin langkah awal saya akan berbicara dulu pribadi kepada siswa, melakukan pendekatan, kemudian setelah itu saya akan melaksanakan asesmen diagnostik Pak sesuai dengan minat dan belajar siswa. Jadi siapa saja, saya atau teman rekan yang lain, mereka sudah tahu bahwa oh murid ini dia suka gaya belajar misalnya visual, kemudian mereka suka kinestetik, kemudian auditori Pak, mungkin begitu. Jadi menggali profil belajar siswa dan minat belajar siswa juga. Iya betul Pak, betul. Oke, jadi untuk jangka waktunya kira-kira diperlukan berapa lama ini untuk metode ini bisa terlaksana ini? Ya, jadi mungkin mulai sebenarnya sih Pak sudah berlangsung ya Pak, tapi mungkin karena jaringan tadi kurang maksimal, tapi insya Allah untuk semester kedepannya itu mungkin sudah diterapkan ke semua kelas mungkin Pak. Oke, jadi kira-kira sudah berlangsung dan Iya, sudah mulai berjalan Ibu ya. iya betul Pak, betul. Tadi Ibu, apa ukuran keberhasilannya kira-kira Ibu setelah melakukan metode tersebut? Ya, jadi ukuran keberhasilan saya dan rekan-rekan mungkin belajar siswa mungkin meningkat Pak, baik dari prestasi akademiknya maupun antusiasnya dalam pembelajaran, mungkin begitu Pak. Oke, jadi semakin antusias siswanya, semakin Iya, betul. nyaman, semakin Iya. bahagia, semakin senang belajarnya Bu ya. Iya betul sekali Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini supaya bisa melaksanakan metode tersebut Ibu? Ya, jadi sebenarnya Pak dimulai dari diri kita sendiri ya. Ya, jadi kita memberikan manfaat, kemudian itu bisa dilihat atau dicontohi teman yang lain. Kemudian mungkin juga ada motivasi atau dorongan dari kepala sekolah. Jadi mungkin kepala sekolah di sini memiliki peran untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa, kepada guru untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Baik Ibu, jadi Ibu mulai dari sendiri, kemudian dibantu oleh Komisi Jawa dan mungkin dari pimpinan juga Ibu ya. Iya betul. Oke Ibu, jadi semoga apa yang kita komitmenkan untuk rencana metode pembelajaran kita ini semoga bisa terlaksana Ibu. Iya, semoga Pak ya, amin. Dan saya juga ingin melihat tindak lanjut dari semua apa yang Ibu rencanakan dan semoga bisa sukses Ibu, semoga anak-anaknya bisa senang kembali belajar dan bisa bahagia dan selamat sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Iya betul sekali Pak, terima kasih Pak telah meluangkan waktu bersama saya. Jadi melalui kegiatan ini saya merasa terbantukan dengan percakapan ini Pak. Iya, terima kasih Ibu. Kembali Ibu Fitriani. Semoga pertemuan kita ini bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.